Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Muhanib dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Matematika kelas 3A. Di sini, pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat esai ilmiah yang saya tulis dengan judul Peran Teori Bilangan dalam Pengembangan Kriptografi Modern. Esai ini membahas bagaimana teori bilangan yang sering dianggap sebagai cabang matematika murni dan abstrak ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam teknologi modern, khususnya dalam sistem kriptografi. Fokus utama dalam pembahasan adalah bagaimana konsep-konsep teori bilangan diterapkan untuk mengapa keamanan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke ini ya, materi. Di sini ada teori bilangan dalam teknologi dan kehidupan. Di sini ada sejarah, yaitu di mana teori bilangan kriptografi itu sudah ada sejak zaman Julius Caesar, yaitu pada masa Romawi kuno. Di sini kita dapat mengetahui bahwa kriptografi itu adalah ilmu yang mempelajari metode untuk mengamankan pesan dengan cara yaitu memakai proses penyandian. Pesan asli yang dapat dibaca disebut plain text. Pesan yang telah disandikan disebut ciphertext. Nah, proses mengubahnya dari plain text menjadi ciphertext dikenal sebagai enkripsi. Oke? Sementara proses kebalikannya adalah deskripsi. Tujuan utamanya kita dapat tahu yaitu hanya pihak yang berwenang yang dapat memahami isi pesan, meskipun pesan tersebut dikirimkan melalui saluran komunikasi yang bersifat terbuka. Oke, lanjut. Di sini sistem polyalfabetik yang terkenal adalah sandi Vigenère, karena sistem kriptografi yang klasik yang lebih kompleks sudah mulai ditinggalkan. Oke, lanjut. Di sini, memasuki abad ke-20, kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia kriptografi. Komputer memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, sehingga metode pemecahan sandi yang sebelumnya tidak praktis menjadi lebih praktis. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke materi Knapsack Crypto System. Dalam perkembangan kriptografi modern, para peneliti tidak hanya mengandalkan pemasangan faktorisasi bilangan prima, tetapi juga mengeksplorasi permasalahan matematis yang memiliki tingkat kesulitan komputasional tinggi. Salah satu pendekatan yang menarik dalam berbasis masalah adalah kriptografi yaitu knapsack dan subset sum. Sistem ini memanfaatkan kesulitan dalam menentukan kombinasi bilangan tertentu yang jika dijumlahkan menghasilkan suatu nilai tertentu. Nah, secara umum, masalah knapsack dapat ditemukan sebagai berikut. Diberikan sejumlah bilangan bulat positif dan sebuah nilai target. Ditentukan apakah terdapat himpunan dari bilangan yang jumlahnya sama dengan nilai target tersebut. Jika bilangan yang digunakan tidak memiliki sifat utus, maka penyelesaian masalah ini memerlukan pencarian yang sangat luas. Oke, namun demikian, Burton menjelaskan bahwa terdapat jenis khusus dari masalah knapsack yang justru mudah diselesaikan, yaitu knapsack dengan barisan super increasing. Suatu bilangan disebut super increasing apabila setiap bilangan dalam barisan tersebut lebih besar daripada jumlah seluruh bilangan sebelumnya. Nah, mari kita mulai masuk ke ini. Akar perintis dan penerapannya dalam kriptografi modern. Dalam kajian sejarah kriptografi, Caesar sendiri dijadikan sebagai contoh paling awal. Nah, sandi Caesar ini menunjukkan bagaimana konsep aritmatika modulo dapat diterapkan untuk mengamankan pesan, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Nah, prinsip dasar sandi Caesar adalah melakukan pergeseran huruf alfabet dengan jumlah langkah tertentu. Setiap huruf pada pesan asli atau plain text digantikan dengan huruf lain yang terletak beberapa posisi setelahnya dalam urutan alfabet.
Nah, jika alfabet bahasa Inggris dinyatakan sebagai himpunan 26 huruf, maka sandi kaisar dengan pergeseran 3 dapat direpresentasikan secara sistematis sebagai berikut. Nah, di sini ada contohnya. Ada plain text-nya A jadi D, B dengan E, C dengan F, D dengan G, dan lain-lain. Oke, kita mulai. Tampil di atas menunjukkan bahwa setiap huruf pada plain text dipetakan ke huruf lain. Nah, itu tahu kan? Ada. Nah, secara matematis, sandi kaisar dapat dituliskan dengan bentuk fungsi sebagai berikut. Jika setiap huruf dinyatakan dalam bentuk bilangan dengan A sama dengan 0, B sama dengan 1, hingga Z sama dengan 35, maka proses enskripsi dilakukan dengan rumus C sama dengan P tambah K mod 26, di mana PPPP adalah plain text, CCCC adalah ciphertext, dan KKKK adalah jumlah pergeseran. Dalam contoh ini nilai K sama dengan 3K, sama dengan 3K, sama dengan 3. Representasi matematis ini menunjukkan bahwa sandi kaisar merupakan penerapan langsung dari aritmatika modulo, satu konsep dalam teori bilangan. Nah, untuk melakukan gambaran lebih konkret, contoh yang akan dikirim di sini plain text-nya ada Kaisar was great. Oke, di sini kita dapat menggeser C digeser 3 langkah menjadi F, A menjadi D, E menjadi H, S dengan V, dan huruf R menjadi U. Maka di sini ciphertext-nya akan jadi VDH, VDU, ZDV, JUHDW. Nah, menurut Burton, kelemahan utama sandi ini terletak pada struktur substitusi tunggal yang digunakan setiap huruf plain text selalu dipetakan ke huruf sintaksis sama sehingga pola frekuensi huruf bahasa tetap terjaga dalam pesan sandi. Dengan melakukan analisis frekuensi, seorang kriptanalis dapat dengan mudah menebak huruf-hurufnya yang sering muncul dan mengembalikan ke plain text. Oleh karena itu, sandi kaisar tuh udah nggak digunakan lagi sebagai sistem yang keamanan serius. Oke, di sini kita masuk ke di sini kita masuk ke sandi Vignere sebagai pengembangan dari sandi kaisar. Nah, dalam sejarah kriptografi, sandi kaisar ini menempati posisi penting sebagai pengembangan dari sandi kaisar. Jika sandi kaisar menggunakan satu nilai pergeseran tetap untuk seluruh sandi, sandi Vignere memperkenalkan penggunaan lebih dari satu pergeseran melalui sebuah kata kunci atau keyword. Inovasi ini menjadi sandi Vignere sebagai salah satu sistem kriptografi klasik yang lebih kuat dan lebih sulit dipecahkan dibandingkan sandi kaisar. Nah, menurut Burton ini kita dapat tahu yaitu sandi Vignere merupakan contoh kriptografi substitusi polialfabetik yang dirancang untuk mengurangi kelemahan analisis frekuensi yang terdapat pada sandi substitusi tunggal. Nah, prinsip dasarnya kita dapat mengetahui yaitu sama dengan sandi kaisar yaitu 26 huruf alfabet Latin. Setiap huruf pada alfabet tersebut dirasialisasikan dengan suatu bilangan bulat dimana dari A sama dengan 0, B sama dengan 1, Z sama dengan 25. Nah, kita mulai ya contohnya aja nih. Nah, ini nih alfabetnya nih. A jadi 0, B sama dengan B jadi 1, C sama J jadi 2, D sama dengan 3. Nah, di sini contohnya di sini ada keyword aman. Kata ini dipilih karena sederhana ya. Nah, plain text-nya itu jadi data itu aman. Nah, lanjut di sini ada keywordnya aman-aman. Selanjutnya plain text-nya yaitu data itu aman menjadi aman-aman. Nah, di sini langkah berikutnya, ilustrasi D itu sama dengan 3, A sama dengan 0, maka sama dengan 3. Nah, D-nya itu 3. Lalu di sini huruf A yaitu 0 tambah huruf M ditambah sama huruf M 12, maka 12 jadi M. Ya, gampang lah ya jadinya kita tahu lah. Nah, di sini contoh M ke tambahan. Di sini ada matematika itu penting, maka di sini jadi aman, 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 aman. Nah, tuh kita dapat contohnya ya. Di sini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu analisis keamanan sandi Vigenere. Menurut Burton 2007, sandi Vigenere untuk waktu yang cukup lama dianggap sebagai sistem kriptografi yang sangat kuat. Penggunaannya banyak alfabet substitusi membuat analisis frekuensi sederhana menjadi tidak efektif. Namun demikian, sandi Vigenere tetap memiliki kelemahan. Jika kata kunci yang digunakan relatif pendek, metode kriptanalis sebagai analisis Kasisky dan indeks koefisien ini memungkinkan penyerang untuk menebak panjang kunci dan selanjutnya memecahkan sandi tersebut. Meskipun tidak lagi digunakan, sandi Vigenere tetap memiliki nilai penting dalam pembelajaran kriptografi. Sistem ini menunjukkan bagaimana kelemahan dalam sandi sederhana dapat mendorong lahirnya metode penyajian yang lebih kompleks. Nah, di sini relevansinya itu dalam konteks bilangan, Vigenere menunjukkan penerapan langsung dari aritmatika modulo dalam sistem penyajian pesan. Operasi penjumlahan dan penggunaan modulo yang 26 dilakukan secara berulang mencerminkan prinsip-prinsip dasar teori bilangan. Oleh karena itu, pembahasan sandi Vigenere tidak hanya
relevan dari sisi sejarah kriptografi, tetapi juga dari sisi matematika dan edukatif. Oke, kita sudah masuk ke penghujung yaitu penutup. Di sini pembahasan mengenai penerapan teori bilangan dalam kriptografi yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa matematika memiliki peran yang sangat fundamental dalam perkembangan teknologi dan kehidupan modern. Teori bilangan yang selama ini sering dipahami sebagai cabang matematika murni yang bersifat abstrak, ternyata memiliki kontribusi nyata dan signifikan dalam membangun sistem keamanan informasi. Dari semua itu, pembahasan mengenai sistem kriptografi Knapsack memberikan gambaran konkret tentang bagaimana bilangan diterapkan dalam proses enkripsi dan deskripsi pesan. Sistem ini menunjukkan bahwa barisan bilangan dan operasi matematika diskrit dapat digunakan untuk menyandika secara sistematis. Oke. Di sini perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan implikasi etis dan sosial yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, kriptografi melindungi privasi dan hak individu dalam mengelola informasi pribadi. Di sisi lain, penggunaan kriptografi yang kuat dapat menimbulkan dilema dalam konteks keamanan publik dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan kriptografi perlu disertai kebijakan dan regulasi yang seimbang agar manfaat teknologi ini dapat dilaksanakan secara optimal oleh masyarakat. Dalam pendidikan, kajian teori bilangan dan kriptografi memiliki nilai strategis. Integrasi kriptografi dalam pembelajaran teori bilangan dapat membantu mahasiswa memahami relevansi matematika secara lebih konkret. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tapi juga menumbuhkan apresiasi terhadap peran matematika dalam kehidupan modern. Melalui pembelajaran yang kontekstual, mahasiswa dapat melihat bahwa matematika bukan sekedar kumpulan rumus, melainkan alat yang berpikir yang menjawab penjelasan mata. Nah, oke. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teori bilangan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengembangan kriptografi dan teknologi informasi. Konsep-konsep matematika yang dibahas dalam teori bilangan terbukti mampu menjawab tantangan keamanan informasi yang kompleks. Dengan terus berkembangnya teknologi, teori bilangan pada kriptografi diperkirakan akan semakin penting. Oleh karena itu, kajian mengenai teori bilangan dan penerapannya dalam kriptografi perlu terus dikembangkan agar mampu mendukung terciptanya sistem teknologi yang aman, etis, dan berkelanjutan. Selain aspek akademik dan teknologi, kajian mengenai teori bilangan dan kriptografi juga memperlihatkan bahwa pentingnya peran matematika dalam membentuk pola pikir ilmiah, pemahaman terhadap konsep-konsep abstrak, penerapan logis, dan ketelitian dalam pembuktian matematis melatih kemampuan berpikir sistem matematis yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan modern. Oleh karena itu, pembelajaran teori bilangan dan kriptografi tidak hanya berkontribusi pada penguasaan materi teknis, tetapi juga pada pengembangan cara berpikir kritis dan analitis. Keterampilan ini menjadi bekal penting bagi generasi akademik dan profesional dalam merespon dinamika perkembangan teknologi yang terus berubah. Oke, sekian dari saya, Hamzah Muhanif. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.